bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Masih di sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Udah pokoknya lu tenang aja. Kalau kerjaan di rumah ini nanti misalnya banyak, lu bilang sama gua kalau lu mau protes, lu mau misalnya ngasih gua saran segala macam, gua bebas nerima kritikan segala macam, tenang. Karena gua tahu lu anaknya baik, nggak kayak si bule. Makanya bule udah gua suruh pergi dah. Udah biar tenang, biar tentram hatinya, biar di klepto juga. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Bang Gilang gimana? Sehat, baik. Pak Ustadz gimana? Ini Bang, Ada apa? dilaporin si bule kenapa? pinjem kardus ke rumah Ustadz, nggak tahu kenapa itu. Pinjam kardus? Lah, emang dia mau buang kucing? Justru Ustadz mau nanya kenapa, ada apa nih? Banyak ulahnya emang. Aduh, Ada apa nih kira-kira nih? bule kardus. Pak Ustadz duduk dulu deh. Ayo boleh. Gantian deh, apa dulu ya? Pinjam Gimana kardus. Bang Gilang? Ntar, Datang ke rumah tadi pagi pinjam kardus. oh astagfirullahaladzim. Oh jangan-jangan dia mau tidur di pos ronda lagi. Kan dia emang biasa begitu. Iya benar. Emang kenapa di rumah ini ada apaan? Jadi gini ceritanya Pak Ustadz. Jadi si bule itu kan kerjanya males-malesan mulu. Rumah berantakan. Terus dia juga kalau lagi ngobrol sama teman-teman lainnya suka angkat-angkat kaki, loncat-loncat di sini kan jadi kotor. Padahal kebersihan sebagian dari iman. Sementara lagi bulan Ramadan begini dia malah males-malesan. Kayak begitu. Makanya ada si Apip. Insya Allah jadi penggantinya. Oh jadi Bang Gilang mau mecat dia gitu? Mau mencat Cid? dia rencananya. Abis dia males-malesan Pak Ustadz. Padahal kan di bulan puasa nggak boleh males-malesan. Bener Iya nggak Pak Ustadz? benar. Iya kan? Iya benar sih, memang kalau bicara Ramadan tuh kadang banyak di antara kita yang nyangkanya karena puasa jadi malas-malasan. Padahal sebenarnya harusnya kagak begitu. Nah harusnya bagaimana sih Pak Ustadz? Justru Ramadan tuh bulan produktif. Nah. Ramadan tuh bulan kita harusnya banyakin amal. Banyakin sesuatu yang nggak kita lakuin di bulan lain, itu dilakuin di Ramadan. Makanya Nabi itu pernah bersabda, bagus banget kalimatnya. Kata baginda Nabi itu, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan minta semua bulan itu Ramadan. Jadi kalau orang tahu tuh di Ramadan tuh ada apaan gitu ya, bagusnya, rahmatnya, kebaikannya, pahalanya, maka orang akan minta semua bulan tuh Ramadan. Begitu mulia bulan Ramadan itu Begitu ya? mulia Ramadan. Jadi sayang banget kalau ada orang yang malas-malasan ketika Ramadan. Tuh, itu dia. Tapi kan kadang-kadang dia alasannya begini Pak Gimana? Ustadz. Kan capek gitu loh. Kalau misalnya capek, terus nanti aus, akhirnya dia jadi batal puasanya, terus jadi dosa. Kata dia begitu. Oh, gitu alasannya. Terus caranya biar nggak capek gitu maksudnya Pak Ustadz. Apa yang harus ada di pikiran kita ditanemin nih, biar nanti saya bilangin juga ke bule. Iya benar. Jadi gini, kalau cuman hanya sekedar apa ya, puasa itu kalau hanya sekedar lapar dan dahaga, ya bukan puasa yang sebenarnya. Oh benar. Makanya kalau kata baginda Nabi juga ada sabdanya Bang Gilang. Kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang di puasanya cuma dapat lapar sama dahaga doang. Nah itu siapa? Itu orang yang cuma nahan lapar doang tapi amalannya nggak diperbaikin gitu loh. Padahal di bulan puasa Harusnya produktif, harusnya lebih banyak yang dilakukan. Terus juga ada yang bilang gini, Ustadz tapi kan ada yang bilang kalau tidur ketika puasa itu ibadah. Iya. Iya kan? Nah itu juga jangan dipotong kalimatnya. Oh masih ada panjangannya? Ada panjangannya. Yang benar begini, tidur ketika Ramadan itu ibadah daripada ngomongin orang. Oh ada perbandingannya. Iya dong gitu kan. Kalau tidur sambil ngomongin orang gimana? Lah bagaimana? Masa ngigo? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah jadi jangan dipotong sampai di situ. Jangan tidur Ramadan puasa ibadah. Enggak juga gitu. Iya. Artinya ada amalan-amalan lain termasuk kerja. Nah jadi kalau kita memahami ibadah tuh Bang Gilang jangan hanya sekedar misalnya ya ibadah yang sifatnya ritual gitu, sholat dan segala macam. Enggak dong. Ibadah tuh semua perilaku kita yang ditujukan untuk Allah, diniatkan untuk Allah dan dengan cara yang benar gitu. Jadi kalau sekarang Bang Gilang, Bang Afif gitu ya, teman-teman menghibur di Ramadan dan banyak orang yang kemudian tersenyum, tertawa karena hiburan kita, itu juga ibadah. Waduh, insya Allah. Amin. Termasuk tadi si bule itu, kalau si bule kerjanya benar gitu ya, misalnya ada teman-teman yang kerja di rumah gitu, Benar. kerjanya benar, ngelakuin sesuai dengan waktunya, disiplin, profesional, itu juga ibadah. Bisa jadi pahala yang gedenya itu bukan di puasanya, tapi di kerjanya. Oh bisa begitu ya? Bisa maksudnya? begitu. Kita kan, ya sekarang siapa sih yang punya keyakinan
kira-kira puasa Ramadan kita nih bener nggak nih? Iya sih. Iya kan? Iya sih, bener sih. Iya kan? Heeh. Kalau juga bicara sholat, siapa sih yang ngejamin sholat kita khusyuk? Iya, bener. Kalau bicara baca Quran, siapa yang ngejamin bacaan Quran kita tahsin tajwidnya bener? Iya kan? Jadi artinya kita butuh pahala-pahala lain dari aktivitas kita yang bisa menguatkan pahala kita. Justru saat bulan Ramadan kita harus memperbanyak pahala buat tabungan kita di akhirat, karena pahala bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ih, keren banget. Sama ini Pak Ustadz kemarin ya, tahun kemarin tuh lagi viral banget yang ada orang nungguin azan, tapi makanan udah di gigi. Oh iya. Tapi belum ditelan, belum sampai kerongkongan tuh. Udah di gigi sini. Jadi pas Allah Akbar, langsung begitu Pak Ustadz. Itu kan nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Iya. Dan bener. nggak ada kerjaan kan? Ini nggak ada kerjaan Ngapain juga. Nah, itu- memang sih emang suka begitu sih Bang Gilang. Orang tuh kalau Ramadan kadang jadi kelihatan kayak makanan gitu ya. Misalnya lihat kemoceng kayak gula-gula gitu ya. Lihat jangkrik kayak korma gitu. Bener. Lihat karet kayak mie instan begitu kan. Bener. Jadi bawaannya ke sana. Nah, makanya sibukin dengan hal-hal yang bermanfaat. Kan sebenarnya banyak orang yang tidak berfaedah itu kelakuannya karena dia waktunya sedikit untuk hal-hal yang bermanfaat. Bener. Iya kan? Dan Apalagi sekarang mungkin kan orang mungkin ya stay at home. Bener. Di rumah aja. Jadi ini kan kaum rebahan tuh berpestaria gitu. Kau rebahan namanya ya. Iya bener sih. Jadi sekarang tuh kita bisa ketemu sama orang juga by ini aja. Sosial video, media, sosial ya media kan? dan lain-lain. Jadi artinya juga walaupun kita di rumah aja, isi rumah kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi rumah kita dengan hal-hal yang lebih produktif. Iya. Jadi nggak ada alasan karena ini di rumah aja, nggak ada alasan ini karena Ramadan, kemudian kita malas-malasan. Sayang, karena Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu lagi. Iya nggak sih Bang Gilang? Iya belum tentu. Bahkan yang paling luar biasa, ternyata amalan Ramadan tuh Bang Gilang, bukan hanya sekedar menambah pahala, tapi juga menghapuskan dosa. Oh iya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dia lapar, dia dahaga, dia kerja capek luar biasa, maka kata Allah, asalkan niatnya karena Allah, Allah ampuni semua dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Jadi kalau tadi si bule itu kerjanya benar, mungkin dia keringetan, ngepelnya capek gitu ya. Percayalah bahwa selama ini dia pernah punya salah, akan diampuni oleh Allah karena saat Ramadan dia tetap produktif. Aduh amin ya rabbal alamin. Makanya ketika Idul Fitri namanya Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada kemenangan. Masya Allah. Aduh seru banget nih ngobrol sama Pak Ustadz. Tapi Siap. ya, kita harus jeda dulu sebentar ya Pak Ustadz. Siap, Ya. Setelah siap. ini kami kembali di Sahur bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang.